terhindar dari siksa kubur ya. Mau dikirim pahalanya juga boleh kepada ahli kubur ya. Yang jelas itu akan menghindarkan dari siksa kubur ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjut pembahasan kita terakhir, yaitu kemarin harus memperbanyak berdoa ya. Khusus kemarin pada tempat-tempat kumpul seperti tempat pengajian, tempat zikir, tempat sholawat. Kemudian ketika sedang dalam keadaan bingung, susah, sulit ya, itu harus memperbanyak doa. Jadi kalau lagi sulit jangan marah-marah ya, jangan emosi, gampang tinggal berdoa aja gitu, minta ditukar, kesulitannya minta ditukar ya. Contoh kesandung ya, jatuh, berdarah, lecet, gampang, nggak usah marah-marah. Ya Allah, semoga di kemudian hari saya nggak akan kesandung lagi, nggak akan terpleset lagi, gitu aja, simple ya. Apapun itu kesulitannya, sakitnya ya, karena sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah kesalahan kita sendiri ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Nabi Adam aja dari surga diturunkan ke bumi, itu Nabi Adam nggak nyalahin iblis. Nabi Adam nggak bilang kayak gini nih, gara-gara iblis nih ya, sial nih iblis nih, gara-gara iblis saya diturunkan ke bumi, nggak kayak gitu. Nabi Adam apa bilangnya? Rabbana zolamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah ya, ini kesalahan saya sendiri. Rabbana zolamna, ya Allah aku zolim kepada diriku sendiri, dan jika engkau tidak mengampuniku ya, maka niscaya aku termasuk orang yang merugi. Nah itu ya, Nabi Adam nggak nyalain siapa-siapa. Kan kalau mau nyalahin siapa? Iblis ya. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Itu kan, itu setan yang bikin Nabi Adam tergelincir ya. Nabi Adam makan buah khuldi ya. Nabi Adam makan buah khuldi, kemudian itu buah khuldi dilarang oleh Allah, jangan dimakan ya. Kalau kamu makan nanti ya kamu termasuk orang yang melanggar, kamu zolim gitu ya. Ya nanti pembahasannya di malam minggu ada tafsir Jalalain, pembahasan tentang kisah pertama kali Nabi Adam ya diciptakan sampai Nabi Adam turun ke bumi dan Nabi Adam bertobat ya. Nanti malam minggu ada pengajian, itu umum ya, tafsir Jalalain ya. Nah, berdoa itu dalam keadaan susah dan sulit ya, maka doa tersebut akan dijabah oleh Allah. Kemudian yang dianjurkan oleh musannif, pengarang ini kitab, bahwa wa minas siyami, harus memperbanyak berpuasa, khususon fil ayyamil fadilah, terkhusus pada hari-hari yang utama, hari-hari yang afdol ya. Kapan hari-hari yang afdol? Kal ashhuril haram, seperti bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Apa bulan yang dimuliakan? Yaitu 1 Zulqa'dah, yang disebut suka bulan hafid ya, itu Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah itu bulan haji, banyakin puasa. Kemudian Muharram itu yang pawai obor, itu Muharram ya, 1 Muharram. Kemudian Rajab itu Rajaban, Isra Mi'raj, itu memperbanyak puasa ya, puasanya puasa sunnah ya. Nah kemudian puasa di sini wa yaumu Asyura, termasuk juga yaitu puasa di hari Asyura. Asyura itu hari yang ke-10 bulan apa? Bulan Muharram ya. Itu dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa. Yang disebut dengan lebaran anak yatim ya. Anak yatim punya lebaran, dikasih duitnya setahun sekali, kasihan ya. Setahun sekali, harusnya setiap hari dikasih jajan 10.000, 5.000, 10.000, 5.000 itu kasih jajan ya. Kalau setahun sekali kasihan ya. Nah jadi kenapa ana wakafirul yatim hakaza, aku bersama orang yang menanggung biaya anak yatim seperti ini nanti di surga, di akhirat, sangat dekat ya. Karena orang yang menanggung yatim itu adalah ya orang yang dimuliakan. Karena salah satunya ya, sebenarnya yatim juga tidak dapat, kalau di bab zakat yatim nggak ada bab zakat ya. Karena ada juga yatim dalam keadaan kaya, ada ya, bapaknya meninggalkan harta warisan yang banyak, yatimnya kaya ya, kakak-kakaknya dapat warisan, dijadikan usahanya untuk membiayai yatimnya, yatim kaya ada. Tapi kebanyakan di kita ya yatimnya harus dibantu, dan itu kata Rasul, aku seperti 2 jari ini yang dekat ya di surga ketika ada orang yang mau menyantuni anak yatim ya. Jadi biayanya diperhatikan, sekolahnya dibayarin misalkan ya, atau dikirimi beras ya gitu.
Nah, itu terkhusus di bulan Muharram ya, 10 Muharram perbanyak puasa. Kemudian wa yaumu Arafah, puasa juga di hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Tanggal 9 ya, 9 haji. Biasanya 9 haji atau 8 haji itu yaumu apa namanya? Tarwiyah. Hari Tarwiyah, kemudian ya hari Arafah ya. Itu yang enggak berangkat haji kita disunahkan untuk berpuasa tanggal 8, tanggal 9 bagi orang yang tidak haji. Nah, sebenarnya sih wa asyru dzulhijjah, sebenarnya sih 10 hari puasanya, dari mulai masuk bulan haji tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu puasa ya. Jadi puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah itu sudah mulai puasa sebenarnya. Tapi kalau kita nggak sempat puasanya, ya udah 8 sama 9 aja puasanya ya. Itu juga dapat pahala yang besar gitu. Nah, kemudian puasa lagi yaitu ya 10 pertama di bulan Muharram. Jadi tadi sama ketika lebaran anak yatim dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dianjurkan puasanya ya. Puasa Muharram 10 hari. Kemudian bulan Rajab ya, ketika masuk Rajab Isra Miraj ya, itu tanggal 1 sampai 10 dianjurkan puasa lagi. Wa Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Sya'ban itu nisfu Sya'ban. Sebelum nisfu Sya'ban 10 hari tanggal 1 sampai 10 disunahkan untuk puasa ya. Kalau yang jarang puasa setelah nisfu Sya'ban itu makruh puasa ya kesananya, karena persiapan untuk Ramadan. Jadi puasa ya, tapi kalau yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis Ayyamul Bid itu dianjurkan. Puasa yang paling berpengaruh ya, ini yang paling menonjol, puasa itu apa? Puasa itu bikin enteng ya secara fisik. Karena tiap hari kita makan nasi ya, kalau nggak olahraga itu menumpuk karbohidrat ya. Itu bikin ngantuk. Coba aja pagi-pagi makan nasi ya. Jangan makan nasi dah, pagi-pagi makan lontong 3. Habis makan lontong 3 di rumah makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng makan bihun ya. Diam aja di rumah nggak ngapa-ngapain, itu ngantuk ya. Karbohidrat, bener nggak? Mending kalau dipakai ngepel, dipakai nyuci, dipakai olahraga, naik sepeda ya, atau dipakai lari pagi ya. Nah, itu mending ada yang dipakai, atau dipakai macul, dipakai dagang, dipakai jalan ke pasar. Itu terbuang ya, terpakai. Tapi kalau jarang olahraga ya, jarang beraktivitas, itu kebanyakan karbohidrat, jadinya badan berat, hawanya ngantuk. Apalagi musim dingin, sekarang kan angin banyak ya, musim dingin itu kalau kebanyakan makan hawanya ngantuk, pengennya ngegoler ya, pelor, nempel langsung molor. Nah, itu musim dingin kebanyakan makan ya, maka dianjurkan berpuasa ya. Jadi puasa itu sahurnya, makan sahur itu cukup untuk setengah hari ya, kalori ya, karbohidrat yang kita makan cukup untuk setengah hari. Nah, setengah hari kedua sampai sore itu mengambil cadangan makanan, lemak, kalori ya, gula yang ada dalam tubuh kita. Makanya dianjurkan untuk berpuasa minimal Senin dan Kamis ya. Nanti enteng badannya. Emang kalau badannya enteng kenapa sih? Bukannya masalah berat badan, bukan masalah berat badan ya, ini mah masalah enteng tuh ngantuk, maksudnya ngantuk ya. Jadi enteng ibadahnya. Ini kaitannya dengan ibadah. Kalau mata ini ngantuk, ngantukan, bawaannya ngantuk, itu ibadah males ya. Mau bangun sholat tahajud jam 2, ya Allah dingin amat, ngantuk, merem, tidur lagi, akhirnya bangunnya subuh ya. Atau sholat duha, ya Allah ya ngantuk amat ya, mau sholat duha, akhirnya sholat duhanya kelewat ya. Jadi hawanya tuh ngantuk bawaannya. Sholat zuhur sama, sholat asar sama, ngantuk bawaannya. Udah ngopi juga tetap ngantuk aja kalau kebanyakan karbohidrat ya. Makanya dianjurkan untuk berpuasa. Sebenarnya caranya 3. Kalau orang yang ngantukan, 1 kurang olahraga, maka cepat olahraga. Kalau nggak mau olahraga, berarti kerjanya harus ekstrim, harus kerja supaya ada yang terbakar ya, kalori karbohidratnya. Kalau tidak, itu bangun tengah malam jam 12 mandi, kemudian sholat tahajud. Itu ternyata turun ya, gula darah turun ya ketika bangun jam 12, kemudian mandi, kemudian sholat tahajud. Nah, itu enteng lagi badan jadinya ya. Enteng badan. Karena perbanyak puasa itu akan menjadi sehat badan itu ya. Nah, orang memperbanyak puasa ya, kemudian terkhusus yaumul Isnin wal Khamis. Kalau secara pahala, orang yang berpuasa hari Senin itu ketika dicatat, kan hari Senin itu catatan amal kebaikan itu dilaporkan ke langit hari Senin ya, hari Senin itu di hadisnya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, maka catatannya misalkan si Fulan bin Fulan dicatat hari Senin ya, tanggal sekian, ternyata dia sedang berpuasa, maka catatannya diangkat ke langit dalam keadaan sedang berpuasa ya. Atau hari Kamis juga sama ya, ketika sedang berpuasa hari Kamis, maka catatan amalnya itu dalam keadaan puasa, maka diangkatlah hari Kamis itu ke atas dalam keadaan puasa. Itu Rasul seperti itu bilangnya, aku senang ketika aku sedang berpuasa, ketika catatan amalku diangkat, maka aku sedang berpuasa. Rasul itu lahirnya hari
Senin, maka Rasul berpuasa pada hari Senin ya, hari Senin. Itu. Ada pertanyaan, gimana kalau saya lahirnya hari Rabu? Kira-kira boleh nggak saya puasa setiap hari Rabu? Boleh, Bu. Yang merutinkan puasa di hari kelahiran nanti itu orangnya akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh, solehah ya. Karena ini Rasulullah juga sama. Kenapa Rasul puasa di hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku ya. Kalau misalkan kita hari Selasa lahirnya, berarti kita puasa di hari Selasa. Seperti saya lahir hari Selasa, maka saya puasa hari Selasa ya, hari kelahiran. Jadi puasanya 3 hari, berapa? Senin, Selasa, sama Kamis gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Saya hari Minggu, hari lahirnya, boleh nggak puasa? Boleh. Berarti hari Minggu, Senin sama Kamis gitu. Namanya puasa kelahiran gitu ya. Sama kayak Rasul gitu. Jadi puasanya 3 hari seminggu. Kalaupun enggak, minimal ya Senin Kamis aja dah gitu. Kalau enggak Senin ya Kamis aja, kalau enggak Kamis ya Senin aja, itu juga boleh. Yang penting ada puasanya. Lebih bagus lagi Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu ketika ketika bulan purnama ya. Bulan purnama di langit itu sedang terang-terangnya, itu dianjurkan untuk berpuasa ya. Itu. Jadi perbanyak berpuasa. Puasa ya. Puasa pokoknya. Ada yang puasa Daud, ada sehari buka, sehari puasa ya, sehari makan, sehari enggak. Boleh enggak kalau puasa terus setahun penuh? Boleh, tapi lemes ya. Puasa terus, puasa setiap hari ya. Yang paling dianjurkan kata Rasul, paling maksimal sekuat-kuatnya orang itu puasa Daud. Sehari enggak, sehari puasa. Sehari enggak, sehari puasa gitu. Jangan sampai terus-terusan puasa, nanti badannya kurus kering ya, kehabisan daging, lemaknya enggak ada ya gitu. Di puasa juga ada batasannya, jangan sampai menyiksa diri gitu. Kemudian dianjurkan juga setelah berpuasa, kita dianjurkan wayam bagi likulli syakhsin ayaj'ala khaufa min Allah taala. Kita